Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. Jadi kalau kalian suka tentang update ataupun technical analysis untuk cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan update dan informasi terbarunya. Teman-teman, Merry Christmas, terutama buat teman-teman yang merayakan, dan tentunya Happy Holiday untuk yang tidak merayakan. Enjoy your weekend teman-teman, dan saatnya waktunya berkumpul dengan keluarga ya. Tentunya kepada kesempatan kali ini sebenarnya kita nggak perlu terlalu banyak ngeliatin market atau pantau market teman-teman. Enjoy your family time, dan itu juga merupakan hal yang sangat penting karena salah satu aspek di kehidupan kita yang penting. Jadi balik lagi teman-teman, nggak melulu soal kripto, nggak melulu soal duit, walaupun semuanya butuh duit teman-teman ya. Almost semuanya sih. Oke, pada kesempatan kali ini atau di video kali ini, seperti biasa teman-teman, kita akan berikan update untuk Bitcoin. Tapi kali ini mungkin saya akan bahas lebih deep untuk Bitcoin, terutama untuk technical analysisnya, karena ada beberapa hal yang teman-teman perlu ketahui terkait potensi pergerakan dari si Bitcoin secara overall teman-teman. So, without berpanjang lebar atau berbahasa basi lagi, langsung kita masuk ke dalam pembahasan technical analysisnya. Pertama teman-teman, let's start from the daily time frame. Sebenarnya teman-teman, kalau misalnya udah ngikutin channel ini cukup lama, harusnya teman-teman tahu bahwa saya sering banget ngebahas tentang Elliott Wave Theory. Dan saat ini teman-teman, to be honest, kita ngelihat ada kemungkinan, memang di sini kita ngelihat ada potensi bottom untuk wave 2 yang saat ini sedang ongoing. Dan tentunya teman-teman kalau misalnya perhatikan, proses yang terjadi itu adalah berproses membentuk semacam ABC corrective pattern, terutama untuk yang zigzag corrective pattern teman-teman. Dan terakhir pun sebetulnya udah sampai breakdown dari dia punya trend line, which means memang di sini kita melihat adanya indikasi tadinya adanya indikasi bearish itu bisa berkelanjutan teman-teman. Tapi perlu teman-teman pahami bahwa saat ini pun kalau kita tarik dari lowest-nya ya menuju ke highest-nya sendiri, sebenarnya posisi Bitcoin terakhir itu terkoreksi sampai di golden ratio-nya dia, which means di 61,8%, dan itu di kisaran 44.540 dolar ya dari recent rally-nya dia. Jadi kalau misalnya kita lihat teman-teman, dia rally signifikan impulsive move lalu korektif menuju ke 61,8. Nah, sebenarnya saya cukup yakin teman-teman, bagi sebagian orang yang sebelumnya melakukan analisis akan berkata bahwa ini golden ratio-nya untuk Fibonacci retracement, ini adalah saatnya untuk beli atau akumulasi dan lain sebagainya. Which means sebenarnya fair enough, karena menurut saya memang kita juga menilai biasanya potensi wave 2 itu dari Elliott Wave Theory menggunakan Fibonacci retracement. Jadi teman-teman perlu pahami dulu Elliott Wave Theory ya, kita akan keluarkan untuk dia punya perhitungannya atau rata-rata probabilitas yang terjadi pada kondisi market, which means teman-teman bisa lihat di sini tentunya. Oke, kita lihat dari sini teman-teman. Nah, clearly wave 2 itu biasanya berkisar 61,8 sampai 78%, itu dengan probabilitas tingginya di 40%, which means memang kalau misalkan demikian ini adalah wave 2-nya kita, maka kita perlu konfirmasi lebih lanjut untuk pergerakan Bitcoin. Tentunya teman-teman, ini akan saya hilangkan supaya kita membuat chart ini bisa lebih kelihatan bersih ya, enak juga teman-teman pantaunya kan. Lalu untuk bagian atasnya akan saya tinggalkan di sini karena memang di sini adalah area potensi resistance kita untuk melihat apakah Bitcoin ini memang mampu untuk meneruskan penguatannya menuju ke potential wave 3-nya dia, atau justru pada kisaran 53.000 kita akan terdecline kembali, karena teman-teman di sini bisa lihat bahwa pada kisaran level 53.000 tersebut itu terdapat exponential moving average 55 teman-teman ya. Jadi kalau kita gabungkan, ini ada dua potensi resistance di area tersebut, yang satu dari indikator exponential moving average periode 55, dan yang satunya lagi adalah berdasarkan resistance dan juga support horizontal sebelumnya teman-teman. Nah, maka dari itu sebenarnya memang kita melihat adanya bullish momentum itu sedang memegang kendali terhadap kondisi Bitcoin saat ini, but still kita belum boleh yang namanya terlalu happy teman-teman. Balik lagi gini, pada saat suatu kondisi market itu turunnya tajam atau turunnya sangat deep, kita nggak boleh terlalu fear. Itu normal teman-teman ya. Kalau misalnya kita terbawa takut rasa suasana bahwa wah akan bear market nih, akan winter nih dan lain sebagainya, itu yang menyebabkan kita juga akhirnya nggak bisa taking action, which means decision yang kita ambil itu based on emotion teman-teman, dan itu yang justru market inginkan dari kita. Jadi ketika kondisinya sedang drop signifikan, kita panik jual, dan ketika kita panik jual, guess what, siapa yang beli teman-teman? Udah pasti whales, dan mereka memang sengaja melakukan hal tersebut supaya mereka bisa dapat harga murah. Dan sometimes kondisi seperti ini juga bisa ngelit kita kalau misalnya kita nggak hati-hati. Kita pasti akan kemakan omongan-omongan
let's say kita bilang influencer yang mungkin terlalu moonboy. Teman-teman pasti nggak asing dengan istilah kata moonboy, which means mereka yang selalu bilang bahwa Bitcoin bakal naik, lihat rebound begini, wah sebentar lagi 60.000, sebentar lagi 100.000 akan mencapai atau akan tercapai. Nah itu yang bikin teman-teman akhirnya jadi FOMO. Dan pada saat kondisi seperti ini justru kita juga harus waspada teman-teman sama istilah bull trap. Nah, bull trap itu adalah suatu kondisi ketika kita melihat suatu pergerakan itu berpotensi rebound sangat kencang, tapi disitulah justru menjadi klimaksnya teman-teman. Kenapa demikian? Nanti akan saya jelaskan di bagian akhir dari video ini teman-teman. But before kita masuk ke penjelasan itu lebih deep lagi, kita akan bahas sedikit lagi tentang technical analysis untuk si Bitcoin pada time frame daily ini. Nah, saya pribadi kalau teman-teman tanya, apakah saya mengatakan bahwa Bitcoin itu bisa crash, bisa turun lebih dalam lagi sampai kisaran $40.000 atau bahkan $30.000 teman-teman. To be honest teman-teman, kalau kita lihat dari beberapa indikator yang mungkin biasanya saya gunakan, itu teman-teman bisa lihat juga. Pertama, RSI. Kita udah pernah bahas teman-teman, ketika RSI-nya membentuk yang namanya hidden bullish divergence. Dan kalau misalnya teman-teman nggak percaya, boleh cek beberapa video saya yang lalu membahas tentang seputar hal ini. Hidden bullish divergence adalah suatu kondisi di mana RSI-nya itu create yang namanya lower low, tapi harganya itu lebih tinggi teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat RSI pada tanggal 21 September itu berada pada area atau indeks sekitar 34%, dan pada saat itu harga Bitcoin berada di kisaran $40.000. Sementara pada kondisi terakhir kita teman-teman di 10 Desember lalu, waktu kita lagi kena dump yang paling deepnya di kisaran hari Sabtu pada saat itu, Bitcoin itu mencapai RSI 30%, which means ini adalah oversold-nya juga. Dan yang lebih crazy-nya adalah di harga pada saat itu adalah harga 48.000, dan ini saya ambil berdasarkan close price-nya Bitcoin, which means itulah konfirmasinya supaya RSI-nya steady dan akhirnya confirm close di area tersebut teman-teman. Dari sini kita ketahui bahwa memang ini adalah hidden bullish divergence, dan ketika hal itu terjadi, the next thing yang saya butuh konfirmasinya adalah apakah RSI ini mampu bermain di atas indeks 50 teman-teman. Karena jika demikian yang terjadi, contohnya adalah ketika case di 20 Juli. Ini adalah posisi ketika Bitcoin pada akhirnya berhasil rebound dan akhirnya penguatan sampai highest-nya itu di $52.000 kalau saya nggak salah teman-teman ya. Dan setiap kali dia bermain di bawah atau di atas level 50, itu biasanya cenderung menunjukkan tren pada saat itu. Jadi kalau misalkan contoh seperti ini case-nya, dia di atas 50 pada 30 September sampai terakhir kita ngelihat indikasi kemungkinan dia overbought, kalian bisa lihat Bitcoin itu bermain dan cenderung mengalami penguatan. Which means, kalau demikian itu yang terjadi, maka saat ini pun kita bisa melihat adanya potensi dengan catatan harus closing dan confirm bisa istilahnya bertahan di atas area ini supaya RSI-nya slow but sure itu menunjukkan bahwa dia di atas 50 teman-teman. Alright? Lalu yang kedua akan saya munculkan itu adalah MACD teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan MACD, kalian juga bisa lihat pada MACD-nya sendiri. Kalau kita pribadi perhatikan saat ini teman-teman ya, MACD-nya menunjukkan memang kita sedang berada di teritori positif, terutama untuk histobarnya. Cuman problemnya adalah untuk dia punya trend line-nya atau dia punya garisnya teman-teman, itu secara pergerakan saat ini, yes, sama-sama menunjukkan yang namanya hidden bullish divergence, but teman-teman kita belum memasuki area neutralnya di kisaran 0 teman-teman, dan sekarang kita masih berada di kisaran negatif 1700-an. Nah, ini juga sebenarnya menarik. Kita lihat ada dua hidden bullish divergence terbentuk, baik itu pada RSI dan juga pada si MACD sendiri. Jadi memang sebenarnya kalau kita ngelihat kondisi Bitcoin saat ini itu sebetulnya condong ke arah bullish, tapi tetap teman-teman ketika Anda melihat suatu potensi bisa lebih bullish untuk jangka waktu menengah atau bahkan jangka panjang, kita tetap harus yang namanya waspada terhadap potensi koreksi atau pullback dan bahkan bisa dibawa ke arah dump. Terutama kita berbicara di sini market cryptocurrency. Berbeda mungkin dengan market foreign exchange yang ketika satu sisi dump parah itu harusnya pemerintah berusaha untuk memfixing hal tersebut supaya tidak terjadi koreksi yang lebih dalam lagi, atau bahkan kita bukan bilang koreksi lebih dalam lagi sih, tapi kehancuran ekonomi dari suatu negara teman-teman. Alright? Nah,
Itu adalah untuk time frame daily pada Bitcoin. Jadi kita ngelihat sebenarnya sudah ada beberapa indikasi positif, dan kalian juga bisa lihat beberapa contoh sebelum-sebelumnya seperti kondisi ketika Bitcoin berhasil break dari area ini, which means kita sama-sama lihat bahwa di sini terjadi akumulasi lalu breakout didukung dengan kondisi Bitcoin bisa close di atas exponential moving average 55. Itu akan memberikan kita double confirmation untuk memastikan bahwa Bitcoin itu siap untuk rally kembali, teman-teman. So, what we need right now is waiting for the Bitcoin closing di atas exponential moving average 55, dan even better adalah kita bisa ngelihat exponential moving average 21 closing terhadap exponential moving average 55, teman-teman. Dan setelah hal itu terjadi, dan kita mungkin bisa jauh lebih confident dan melihat kondisi Bitcoin pada saat itu secara probabilitas itu lebih condong ke arah bullish, teman-teman. Untuk saat ini kalau ditanya secara persentase, saya cukup yakin kita berada di bullish itu mungkin di kisaran 60-70%-an, teman-teman. So, untuk lebih confirm lagi adalah kita harus ngelihat hal tersebut terjadi seperti yang saya jelaskan sebelum ini, teman-teman. Alright, so itu untuk time frame daily-nya, dan berikutnya kita akan jelaskan ke teman-teman untuk skenario bearish-nya atau skenario korektifnya, teman-teman, which means yang tadi sudah saya sempat mention di awal. Jadi artinya teman-teman, kita intinya nggak boleh terlalu confident. Intinya itu aja, teman-teman, ya. Nah, terakhir kita udah sempat bahas, teman-teman, bahwa Bitcoin itu membentuk semacam descending channel, lalu kita sudah break dari descending channelnya, dan kalau teman-teman perhatikan di dalam descending channel tersebut terdapat yang namanya sequence wave atau corrective wave yang sebelumnya kita sudah sempat mention pada time frame daily. Dan seperti yang kita lihat, teman-teman, prosesnya ini sebetulnya sudah terpenuhi menuju ke ABC corrective pattern, teman-teman, ya. Ini secara overall. Dan jika demikian memang ini adalah finishingnya atau bagian akhir dari si ABC corrective pattern sendiri, maka berikutnya yang kita perlu perhatikan adalah Bitcoin itu mampu take out dari recent sellers yang sangat signifikannya, which means ini sudah saya jelaskan beberapa kali di video saya sebelumnya tentang posisi big fund zone, terutama untuk sellers terakhir ya, teman-teman, yaitu di kisaran area ini. Karena as you can see, teman-teman, after area ini kita bisa ngelihat lower low itu terbentuk dan sangat signifikan, artinya memang ada something yang ekstrim memicu suatu pergerakan pada kisaran area $58.000, which means sebenarnya secara resistance yang sangat kuat itu berada di 58.000. Dan jika area tersebut berhasil di breakout, percayalah bahwa di time frame daily kita pada saat itu terjadi mungkin exponential moving average 21 dan 55 sudah terjadi bull cross, secara MACD sendiri sudah di atas level 0 untuk dia punya posisi garisnya, teman-teman, dan juga untuk RSI-nya udah pasti dia akan main di kisaran 60-70%-an kurang lebih, teman-teman. So, untuk posisi saat ini seperti yang saya sampaikan pada video tadi malam, atau mungkin saya lupa ya, kayaknya harusnya saya udah sampaikan sih. Pada intinya kita ngelihat dia terbentuk yang namanya si bull cross, itu terjadi pada exponential moving average-nya dan posisi dia sedang testing, teman-teman, ya. Dan lalu selain daripada hal tersebut, kita juga melihat bahwa terbentuk yang namanya ascending channel berpotensi terjadi pada posisi Bitcoin saat ini, which means memang kita ngelihat yang lebih menariknya lagi adalah dia bermain di atas level tengah daripada si ascending channel, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dia kurang lebih gambarnya seperti ini, ya. Nah, bisa breakout dari $52.000, artinya tentunya memang secara target dari si falling wedge pattern sendiri itu sudah tercapai. Nah, cuman teman-teman, disinilah area resistance kita, ya. Kalau teman-teman perhatikan, resistance yang sebelumnya terbuat dari highest level di kisaran 7 Desember, itulah yang menjadi resistance yang cukup kuat menahan pergerakan si Bitcoin pada saat ini. So, if we can see Bitcoin break out dari level ini, maka next target kita adalah 53.000, which is the last support dari pergerakan yang terakhirnya, teman-teman. Kalau kita lihat di sini adalah lower high lower low-nya, maka di sini adalah lower high, and this one is potentially our lower low until marketnya suddenly tidak create lower low lagi, dan sekarang kita berubah menjadi higher high higher low sequence, dan sekarang sedang proses breaking out itu. Jadi teman-teman, secara kesimpulan seperti yang tadi ingin saya sampaikan ke teman-teman di awal, kenapa kita perlu antisipasi dan melihat ini, juga ada satu skenario yang kita bilang istilahnya dengan bull trap. Ini bukan saya nakut-nakutin, teman-teman, ya, tapi teman-teman harus tahu bahwa before hal-hal yang tadi saya sebutkan terjadi,
potensi ini masih ada dan dia tetap nunggu nih di belakang kita sampai mungkin ya kalau misalnya memang ini terjadi, setidaknya teman-teman perlu antisipasi. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang entry long terhadap Bitcoin, antisipasi yang teman-teman bisa lakukan contohnya adalah taking profit sebagian dari posisi kalian. Lalu untuk stop loss sendiri yang tadinya kalian set di bagian area loose-nya, kalian sudah mulai bisa geser. Mungkin tadinya stop loss kalian taruh di level ini pada saat dia terjadi breakout, which means saya pribadi ini sedikit sharing ke teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang negatif, tapi saya juga pengen sharing supaya teman-teman tahu reason dibalik entry point-nya saya. Jadi hari ini saya sempat share juga kenapa saya ada entry di kisaran $48.000. Harusnya teman-teman paham karena dari terakhir juga ngikutin video saya pasti tahu ya. Saya sudah bilang memang kita di sini proses transisi. Saya udah banyak cerita ke teman-teman juga tentang proses analisis saya ketika kita ngelihat Bitcoin itu sebelumnya dari downtrend mulai melandai, mulai membentuk double bottom, lalu dia breakout, lalu dia testing terhadap exponential moving average 50 dan juga 21 pada time frame 4 jam, dan kita lihat di sini merupakan area 48.000. By the time dia berhasil breakout, disitulah menjadi entry point saya. Dan jika terjadi demikian, maka teman-teman harusnya tahu bahwa stop loss saya letakkan itu precisely di bawah kisaran area 47.500 sampai di kisaran 46.500, depend on conditionnya pada saat itu. Dan jika demikian, saat ini kita menjadi terlihat breakout lagi, yang akan saya lakukan adalah stop loss akan saya geser kembali ke area di atas, dan tepatnya itu mungkin di bawah bagian si ascending channel ini, which means harusnya pada saat ini kita sudah menaruh stop loss kita tuh di kisaran $50.000. Kalau kalian lihat dengan entry point saya, berarti stop loss saya itu sudah bebas risiko dan bahkan stop loss saya dalam keadaan profit, teman-teman. Jadi itulah yang kita lakukan as a trader. Jadi bukan semerta-merta kita ngelihat wah potensi market menguat lalu kita nambah posisi dan nambahnya itu nggak kira-kira atau banyak, istilahnya gitu teman-teman ya. Jadi demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Video kali ini mungkin akan lebih panjang. Balik lagi, mudah-mudahan teman-teman yang positive thinking menganggap ini adalah my Christmas gift ya, karena saya banyak menjelaskan hal yang menurut saya di sini cukup penting, terutama informasi seperti entry point dan juga bagaimana perspektif kita melihat suatu market. Dan yang terakhir teman-teman, hampir saya lupa lagi, intinya adalah kalau misalkan balik lagi pertanyaannya, kenapa di sini kita belum melihat adanya lower low, teman-teman? Because simple answer untuk pertanyaan itu adalah karena harganya terlalu murah untuk whales jualan, teman-teman. Which means dia harus membuat harga Bitcoin ini menjadi harga ideal kembali untuk kemudian dia bisa melakukan eksekusi jual. Makanya pertanyaannya teman-teman adalah apakah whales yang saat ini melakukan belanja di kisaran area ini? Oke? Dan mudah-mudahan itu kita bisa sama-sama jawab dari waktu, teman-teman. Sebenarnya cuma waktu sih memang yang bisa menjawab, karena dari situ kita baru bisa lihat gimana reaksi pasar, dan simply kita sebagai trader hanya bisa bereaksi atas apa yang ditunjukkan price action melalui technical analysis, teman-teman. Alright, so I think teman-teman that's it from me. Thank you very much for watching this video till the end. Mudah-mudahan teman-teman semua tetap dalam semangat ya, istilahnya melihat kondisi market saat ini. Harusnya sih kalau hijau-hijau begini lebih semangat, walaupun Bitcoin dominansinya naik dan akhirnya membuat beberapa kripto itu akhirnya terkena pressure ya, atau altcoin terkena pressure, tapi beberapa kita lihat cukup hijau juga merespon baiknya rebound atas Bitcoin ini, teman-teman. So I think once again happy holiday buat teman-teman semua, dan untuk yang merayakan Merry Christmas. Semoga kiranya kita selalu disertai dalam berkat dan juga kesehatan, selalu diberkati dengan kebahagiaan juga baik untuk kita maupun keluarga semua. Teman-teman, once again thank you very much for watching this video till the end. If you watch this video sampai selesai, make sure kalian komen di kolom komen dengan 2,5%, karena saya pengen tahu teman-teman semua yang respect atas apapun yang saya berikan melalui video ini. Dan tentunya I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Have a pleasant night. Have a nice day. Cheers.